Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Edwin Andrian, Muzakil Bianto, dan Ade Restu Aulia. Di sini kami akan menyampaikan materi hakikat demokrasi dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Abdul Hakam Solahuddin MH. Makna demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos garis miring kratein yang berarti kekuasaan. John Dewey mengatakan bahwa demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan bersama. Sama halnya dengan Dewey, Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep-konsep demokrasi ini hingga sekarang menjadi pijakan utama penerapan demokrasi dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan utama dalam penerapan demokrasi adalah kebebasan. Kebebasan dalam menentukan nasib, menentukan peraturan dan perundangan, dan termasuk juga kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kebebasan dalam kehidupan berdemokrasi bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak, melainkan sebuah kebebasan yang mengikat dan bertanggung jawab. Bebas dalam artian terbatas oleh peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama, sehingga penyampaian pendapat di muka umum meski dimaknai secara bebas akan tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan. Indonesia sebagai negara yang berbentuk republik dan memiliki berjuta-juta penduduk masih berusaha untuk dapat menerapkan konsep demokrasi dengan baik. Apabila kita menganalisis fakta-fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak contoh-contoh cacat proses demokrasi yang kemudian mampu memicu terjadinya konflik di berbagai wilayah. Alhasil, dengan latar belakang penduduk yang sangat kaya akan perbedaan, kegagalan penerapan demokrasi akan membahayakan kedaulatan negara. Jenis-jenis demokrasi. Demokrasi memiliki banyak jenisnya. Berikut beberapa jenis dari demokrasi. 1. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat ada 2, yaitu demokrasi langsung, merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam bermusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Yang kedua, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Kedua, demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Ketiga, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila juga fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Ciri demokrasi. Ciri-ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi seperti 1. Pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. 2. Ciri konstitusional ialah hak yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. 3. Ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. 4. Ciri pilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. 5. Ciri kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. 6. Ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan. 7. Ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi.